Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semuanya. Perkenalkan, kami dari Universitas Sriwijaya Prodi Matematika Angkatan 2021. Kami dari kelompok 10 ujian akhir semester praktikum algoritma dan pemrograman. Di sini, kami akan menjelaskan program pengambilan gaji karyawan. Sebelumnya, mari perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, Mawar Tasya. Selanjutnya, Mauladi Durga Pratamanesya, Vina Anggraini, Hoirunisa, dan Rasyanda Amanda Putri. Kita lanjut masuk saja ke penjelasan pemrogramannya. Baiklah, yang pertama kali kita lakukan yaitu mendeklarasikan file header yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan 7 file header yaitu include iostream, windows.h, iomanip, string.h, chunio.h, unistd.h, stdlib.h. Selanjutnya yaitu kita menggunakan using namespace yaitu berfungsi agar program dapat terbaca dan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu kita menggunakan fungsi void yang berguna untuk tanpa nilai balik. Di sini kita juga menggunakan handle hicon get std handle. Selanjutnya kita juga menggunakan fungsi gotoxy yang merupakan fungsi yang digunakan untuk memindahkan kursor garis vertikal atau horizontal ke layar posisi yang diinginkan. Selanjutnya yaitu di sini kita menggunakan handle hconsole output. Selanjutnya kita menggunakan core xy. Selanjutnya kita juga menggunakan void terima kasih, sistem post, sistem cls, lalu cout. Selanjutnya kita menggunakan pernyataan for in a sama dengan 0, a kecil sama dengan 20, dan a++. Selanjutnya di bawahnya yaitu kita menggunakan if a sama dengan 1, cout slip 1. Selanjutnya if a sama dengan 2, cout slip 1. If sama dengan 3, cout slip 1. If a sama dengan 4, cout slip 1. If a sama dengan 5, cout t slip 1. If a sama dengan 6, cout e slip 1. If a sama dengan 7, cout r slip 1. If a sama dengan 8, cout i slip 1. If a sama dengan 9, cout m slip 1. If a sama dengan 10, cout a slip 1. If a sama dengan 11, cout k slip 1. If a sama dengan 12, cout a slip 1. If a sama dengan 13, cout s slip 1. If a sama dengan 14, cout i slip 1. If a sama dengan 15, cout h slip 1. If a sama dengan 16, cout bintang slip 1. If a sama dengan 17, cout bintang slip 1. If a sama dengan 18, cout X slip 1, di bawahnya yaitu cout NDL. Selanjutnya yaitu void program yang menampilkan program dimulai dalam 5, 4, 3, 2, 1. Lalu di bawahnya ada animasi roket. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mawar Tasya. Selanjutnya untuk void rocket, kita menggunakan gotoxy dengan titiknya itu X-nya 40, dengan Y-nya itu I kurang 16, dan seterusnya. Lalu kita cetak pada layar bintang-bintang yang membentuk roket. Sama begitu juga dengan void rocket 2, void rocket 3, void rocket 4. Lalu kita deklarasikan int rocket dengan variabel I dan J sama dengan 1, menggunakan sistem color B, lalu cout, silahkan enter, menggunakan sistem CLS. Lalu untuk void program dengan slipnya 1000 dan sistem CLS. Begitu juga dengan void dimulai dalam nomor 5, nomor 4, nomor 3, nomor 2,
dan nomor 1 masing-masing menggunakan slip 1000 dan sistem CLS. Lalu untuk roket meluncurnya, kita menggunakan pernyataan for dan if. Yang pertama, for I sama dengan 40, I lebih besar dari sama dengan 16, dan I min-min. Kurung kurawal buka, jika if J sama dengan 1, roket 1, dengan J-nya sama dengan 2, slip-nya 50, dan sistem CLS. Else if, begitu pula selanjutnya, J sama dengan 2, J sama dengan 3, J sama dengan 4, sampai roket keempat, 16, menggunakan sistem CLS. Lalu kita membuat animasi loading dengan int loading, menggunakan sistem CLS, cetak pada layar loading titik-titik, lalu menggunakan pernyataan for dengan mendeklarasikan I sama dengan 0, I lebih kecil dari 100, dan I plus. Kurung kurawal buka menggunakan slip 12 dan cetak pada layar %C,219. Selanjutnya untuk void delay, kita deklarasikan int delay dengan delay sama dengan 1, menggunakan fungsi while dengan delay lebih kecil dari 10 juta, lalu buka awal delay plus plus. Selanjutnya untuk cover, kita deklarasikan dulu int cover, buka kurung, lalu kurung kurawal buka dengan sistem color B, lalu deklarasikan variabel I dan J dengan int IJ, dengan char ulang, dan sistem CLS. Lalu untuk bingkai atasnya, bingkai atas dari covernya, pertama-tama kita menggunakan pernyataan for, dengan I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan 100, dan I plus plus, kurung kurawal buka. Kita gunakan gotoksi dengan titik X, Y-nya itu I, 1, I, 6, I, 20, dan I, 27. Masing-masing cetak tanda sama dengan seperti ini. Lalu delay, buka kurung. Selanjutnya untuk covernya, bingkai sampingnya itu menggunakan pernyataan for dengan I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan 27, dan I plus plus. Kurung kurawal buka yang berisikan gotoksi dengan titiknya 1, I dan 100, I. Kita menggunakan lambang 2 garis seperti ini, lalu delay. Untuk teksnya, kita menggunakan gotoksi dengan titik 1,2, 1,3, 1,8, dan seterusnya, dengan cetak pada layarnya si out program mandiri, nama asisten pembimbing, nama kelompok, anggota kelompok, beserta NIM-nya, nama jurusannya, jurusan matematika, fakultasnya, dan dari Universitas Sriwijaya beserta tahunnya. Selanjutnya, void judul, kita menggunakan sistem color B dan sistem pause, begitu juga sistem CLS. Lalu kita see out-kan, kita cetak pada layar tanda bintang-bintang yang membentuk tulisan program pengambilan gaji karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raisyanda. Selanjutnya, lalu see out program gaji karyawan, lalu sistem pause, sistem CLS, lalu tipe D start data karyawan, char nama 100, alamat 100, telepon 100. Lalu data karyawan X, in data karyawan, buka kurung tutup kurung, lalu print, tekan enter untuk masuk program, lalu get, sistem CLS, sistem color B, lalu loading, sistem CLS, in kembali, hasil F, char V, fill, pilihan, lalu sistem color 70, lalu see out data karyawan, lalu see out nama karyawan, F plus stdin, lalu get X nama, lalu see out alamat, lalu FF plus stdin, lalu get X alamat, lalu D
2, lalu cout nomor telepon, lalu F plus stdin, lalu get X telepon, lalu cout, lalu F sama dengan Sterling X telepon, lalu menggunakan if F kecil dari 12, lalu cout nomor yang Anda masukkan kurang, lalu go to D, lalu else if F kurang 13, lalu cout nomor yang Anda masukkan berlebih, lalu go to D, lalu ulang cout apakah data yang Anda masukkan sudah benar, selanjutnya sin fill, lalu cout, lalu menggunakan fungsi if, fill and, lalu sistem CLS, lalu cout pilih data yang akan diulang, nama, alamat, nomor telepon, lalu cout 1 nama, alamat, nomor telepon, dan cout silakan pilih. Sin pilihan, lalu menggunakan fungsi if, pilihan 1, lalu cout, silakan edit nama Anda, lalu cout nama, lalu FF plus stdin, lalu get X nama, lalu if pilihan 2, cout, silakan edit alamat Anda, lalu cout alamat, lalu FF plus stdin, lalu get X alamat, lalu if pilihan 3, cout, silakan edit nomor telepon Anda, lalu FF plus stdin, lalu get X telepon, lalu F Sterling X telepon, lalu if F kecil dari 12, lalu cout nomor yang Anda masukkan kurang, lalu FF plus stdin, get X telepon, lalu F Sterling X telepon, lalu else if F besar dari 13, cout nomor yang Anda masukkan berlebih, lalu FF plus stdin, get X telepon, lalu F Sterling X telepon, lalu loading, setelah itu sistem CLS, lalu cout data karyawan, cout nama, lalu put X nama, lalu cout alamat, lalu put X alamat, lalu cout nomor telepon, lalu put X telepon, lalu cout handle, lalu sistem pause, go to ulang, lalu else if, fill Y, lalu sistem pause, lalu in perhitungan, buka kurung tutup kurung, lalu char fill status, lalu in jumlah kehadiran kerja, jumlah lembur, ketentuan kehadiran, jumlah berhalangan hadir. Setelah itu long in, total uang makan, total uang lembur, total uang transportasi, uang tidak hadir, gaji 1, gaji 2, tambahan gaji pokok. Lalu in gaji pokok 1, gaji pokok 2, gaji pokok 3, gaji pokok 4, gaji pokok 5, gaji pokok 6. Lalu in uang makan 1, uang makan 2, uang makan 3, uang makan 4, uang makan 5, uang makan 6. Lalu in uang transportasi, uang transportasi 1, uang transportasi 2, uang transportasi 3, uang transportasi 4, uang transportasi 5, uang transportasi 6. Lalu in uang lembur 1, uang lembur 2, uang lembur 3, uang lembur 4, uang lembur 5, uang lembur 6. Lalu in tunjangan keluarga 1, tunjangan keluarga 2, tunjangan keluarga 3, tunjangan keluarga 4, tunjangan keluarga 5, tunjangan keluarga 6. Lalu setelah itu sistem color 70, lalu cout handle, lalu loading, lalu sistem CLS, lalu cout golongan 1, setelah itu cout golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4, golongan 5, dan golongan 6.
lalu siot golongan, lalu sinpil, lalu switpil, lalu case 1, lalu sistem CLS, siot perhitungan gaji, siot 1 kehadiran per hari, sin jumlah kehadiran kerja, siot lembur per hari, sin jumlah lembur, ketentuan kehadiran 30 1 bulan, jumlah berhalangan hadir sama dengan ketentuan kehadiran dikurang jumlah kehadiran kerja. Lalu siot tidak hadir per hari, siot jumlah berhalangan hadir, siot endel, jumlah gaji pokok 1 sama dengan 30 juta, siot gaji pokok, siot gaji pokok 1, lalu uang makan 1 sama dengan 100.000, total uang makan sama dengan uang makan 1 dikali jumlah kehadiran kerja. Siot uang makan, siot total uang makan, lalu uang transportasi sama dengan 150.000, total uang transportasi sama dengan uang transportasi 1 dikali jumlah kehadiran kerja. Lalu siot uang transportasi, siot total uang transportasi, uang lembur 1 sama dengan 200.000, total uang lembur sama dengan uang lembur 1 dikali jumlah lembur. Siot uang lembur. Lalu siot total uang lembur, lalu uang tidak hadir sama dengan 0,05 dikali gaji pokok dikali jumlah berhalangan hadir. Lalu siot sanksi tidak hadir, siot uang tidak hadir, siot apakah Anda sudah menikah, sin status. Menggunakan if, status Y, sistem pause, loading, sistem CLS, tunjangan keluarga sebesar 2.500.000, gaji 1 sama dengan gaji pokok 1, ditambah total uang makan, ditambah total uang transportasi, ditambah total uang lembur, ditambah tunjangan keluarga 1. Gaji 2 sama dengan gaji 1 dikurang uang tidak hadir. Lalu siot total gaji, lalu siot nama, lalu golongan, alamat, nomor telepon, status, sudah menikah, lalu tunjangan keluarga, lalu total gaji. Lalu sistem pause, lalu else if, status T, sistem pause, loading, sistem CLS, gaji sama dengan gaji pokok 1, ditambah total uang makan, ditambah total uang transportasi, ditambah total uang lembur. Lalu gaji 2 sama dengan gaji 1 dikurang uang tidak hadir. Lalu siot total gaji, lalu siot nama, golongan, alamat, nomor telepon, status belum menikah, tunjangan keluarga, total gaji. Lalu sistem pause. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vina Anggraini. Selanjutnya yaitu break, yaitu untuk sebuah perulangan. Case kedua yaitu untuk golongan 2, yaitu sistem CLS, siot perhitungan gaji. Siot yang pertama yaitu kehadiran. Kita disuruh untuk memasukkan jumlah kehadiran kerja. Yang kedua lembur. Kita disuruh memasukkan jumlah lembur. Ketentuan kehadiran yaitu 30 atau 1 bulan. Jumlah berhalangan hadir sama dengan ketentuan kehadiran dikurang jumlah kehadiran kerja. Yang ketiga, tidak hadir, maka akan diisi oleh program yaitu jumlah berhalangan hadir dengan ketentuan kehadiran dikurang jumlah kehadiran kerja. Yang keempat, gaji pokok. Gaji pokok untuk golongan 2 yaitu sebesar 25 juta. Yang kelima yaitu uang makan. Uang makan untuk golongan 2
yaitu sebesar 100.000, maka COT 5 yaitu uang makan sama dengan uang makan golongan 2 dikali jumlah kehadiran kerja. Yang keenam yaitu uang transportasi. Uang transportasi untuk golongan 2 sebesar 150.000, jadi total uang transportasi untuk golongan 2 yaitu sama dengan uang transportasi golongan 2 dikali jumlah kehadiran kerja. Yang ketujuh, uang lembur. Uang lembur untuk golongan 2 sebesar 200.000. Yang kedelapan yaitu sanksi apabila tidak hadir. Sanksi uang untuk tidak hadir sama dengan 0,05 dikali gaji pokok golongan 2 dikali jumlah berhalangan hadir. COT selanjutnya yaitu apakah Anda sudah menikah atau belum. Ya, di sini kita disuruh untuk memasukkan status. Jika status sama dengan ya, maka sistem pause loading, sistem CLS, tunjangan keluarga untuk golongan 2 yaitu sebesar 2.500.000. Gaji 1 sama dengan gaji pokok golongan 2 ditambah total uang makan, ditambah total uang transportasi, ditambah total uang lembur, ditambah tunjangan keluarga golongan 2. Gaji 2 sama dengan gaji 1 dikurang uang tidak hadir. Maka COT dari total gaji golongan 2 yaitu yang pertama nama, yang kedua golongan diisi dengan 2, yang ketiga alamat, yang keempat nomor telepon, yang kelima status sudah menikah, yang keenam tunjangan keluarga, yang ketujuh total gaji yang akan diisi dengan gaji 2. Maka selanjutnya sistem pause if yaitu apabila status sama dengan T atau tidak, sistem pause loading, sistem CLS, gaji 1 sama dengan gaji pokok golongan 2 ditambah total uang makan, ditambah total uang transportasi, ditambah total uang lembur. Gaji 2 sama dengan gaji 1 dikurang uang tidak hadir. Maka COT total gaji 1 nama, 2 golongan 2, 3 alamat, 4 nomor telepon, 5 status belum menikah, 6 tunjangan keluarga 0 rupiah, 7 total gaji. Lanjut break, ya, selanjutnya case 3 yaitu untuk golongan 3. Yaitu sistem CLS, COT perhitungan gaji. Yang pertama kehadiran, kita disuruh masukkan jumlah kehadiran kerja. Yang kedua lembur, yang ketiga tidak hadir, yang keempat gaji pokok untuk golongan 3 yaitu sebesar 20 juta. Yang keempat gaji pokok 20 juta, yang kelima uang makan. Uang makan untuk golongan 3 yaitu sebesar 100.000. Jadi total uang makan sama dengan uang makan golongan 3 dikali jumlah kehadiran kerja. Yang keenam uang transportasi. Uang transportasi untuk golongan 3 itu sebesar 150.000. Jadi total uang transportasi sama dengan uang transportasi golongan 3 dikali jumlah kehadiran kerja. Yang ketujuh uang lembur. Uang lembur untuk golongan 3 yang sebesar 200.000. Jadi total uang lembur sama dengan uang lembur golongan 3 dikali jumlah lembur. Yang kedelapan yaitu sanksi apabila tidak hadir. Uang tidak hadir sama dengan 0,05 dikali gaji pokok golongan 3 dikali jumlah berhalangan hadir. Selanjutnya COT apakah Anda sudah menikah. Maka apabila status sama dengan ya, maka sistem pause loading, sistem CLS, tunjangan keluarga untuk golongan 3 yaitu sebesar 2.500.000, maka gaji 1 sama dengan gaji pokok golongan 3 ditambah total uang makan, ditambah total uang transportasi, ditambah total uang lembur, ditambah tunjangan keluarga golongan 3. Gaji 2 yaitu sama dengan gaji 1 dikurang uang tidak hadir. Maka COT total gaji yang pertama nama, yang kedua golongan sama dengan 3, yang ketiga alamat, yang keempat nomor telepon, yang kelima status sudah menikah, yang keenam tunjangan keluarga, yang ketujuh total gaji. Apabila status belum menikah, maka sistem pause loading, sistem CLS gaji 1 sama dengan gaji pokok golongan 3 ditambah total uang makan, ditambah total uang transportasi, ditambah total uang lembur.
gaji 2 sama dengan gaji 1 dikurang uang tidak hadir. Maka si out total gaji sama dengan 1 nama, 2 golongan 3, 3 alamat, 4 nomor telepon, 5 status belum menikah, 6 tunjangan keluarga 0 rupiah, 7 total gaji. Break. Lanjut case yang keempat untuk golongan yang keempat. Sistem CLS, see out perhitungan gaji. Yang pertama kehadiran, yang kedua lembur dengan ketentuan kehadiran 30 hari atau 1 bulan. Yang ketiga tidak hadir, jumlah berhalangan hadir. Yang keempat gaji pokok. Gaji pokok untuk golongan 4 yaitu sebesar 10 juta. Yang kelima, uang makan. Untuk uang makan golongan 4 yaitu 80.000. Jadi total uang makan sama dengan uang makan golongan 4 dikali jumlah kehadiran kerja. Yang keenam, uang transportasi. Uang transportasi untuk golongan 4 yaitu sebesar 100.000. Total uang transportasi sama dengan uang transportasi golongan 4 dikali jumlah kehadiran kerja. Yang ketujuh, uang lembur. Uang lembur golongan 4 yaitu 100.000. Total uang lembur sama dengan uang lembur golongan 4 dikali jumlah lembur. Yang kedelapan, sanksi apabila tidak hadir. Uang tidak hadir sama dengan 0,05 dikali gaji pokok golongan 4 dikali jumlah berhalangan hadir. Selanjutnya, see out apakah Anda sudah menikah. Apabila status sama dengan ya, maka sistem pause, loading, sistem CLS, tunjangan keluarga golongan 4 sebesar 1.500.000, maka gaji 1 sama dengan gaji pokok golongan 4 ditambah total uang makan, ditambah total uang transportasi, ditambah total uang lembur, ditambah tunjangan keluarga golongan 4. Gaji 2, gaji 1 sama dengan gaji 1 dikurang uang tidak hadir. Maka see out total gaji, yang pertama nama, yang kedua golongan, diisi dengan 4, yang ketiga alamat, yang keempat nomor telepon, yang kelima status sudah menikah, yang keenam tunjangan keluarga, yang ketujuh total gaji. Maka sistem pause, else if, apabila status sama dengan tidak atau belum menikah, maka sistem pause, loading, sistem CLS, gaji 1 sama dengan gaji pokok golongan 4 ditambah total uang makan, ditambah total uang transportasi, ditambah total uang lembur. Gaji 2 sama dengan gaji 1 dikurang uang tidak hadir. Maka see out-nya yaitu total gaji, yang pertama nama, yang kedua golongan, yang ketiga alamat, yang keempat nomor telepon, yang kelima status belum menikah, yang keenam tunjangan keluarga 0 rupiah, yang ketujuh total gaji. Maka sistem pause. Kemudian lanjut untuk case yang kelima, kita masukkan sistem CLS, kemudian see out perhitungan gaji, kemudian see out kehadiran, see in jumlah kehadiran kerja, kedua see out lembur, see in jumlah lembur, ketentuan kehadiran 30, jumlah berhalangan hadir sama dengan ketentuan kehadiran dikurangi jumlah kehadiran kerja, kemudian see out 3 tidak hadir, kemudian see out jumlah berhalangan hadir. Gaji pokok 5 sama dengan 7 juta, see out gaji pokok, see out gaji pokok 5. Kemudian uang makan 5 sama dengan 80.000, total uang makan sama dengan uang makan 5 dikali jumlah kehadiran kerja. Kemudian see out yang kelima uang makan, see out total uang makan. Uang transportasi 5 sama dengan 100.000, total uang transportasi sama dengan uang transportasi 5 dikali jumlah kehadiran kerja. Kemudian see out uang transportasi, see out total uang transportasi. Kemudian uang lembur 5 sama dengan 100.000, total uang lembur sama dengan uang lembur 5 dikali jumlah lembur. Kemudian see out uang lembur. Kemudian see out total uang lembur. Untuk uang tidak hadir sama dengan 0,05 dikali gaji pokok 5 dikali jumlah berhalangan hadir. Kemudian see out sanksi tidak hadir,
Lanjut, si out uang tidak hadir. Kemudian si out apakah Anda sudah menikah? Si in status, if status sama dengan Y, maka sistem pause tampilkan loading, sistem CLS tunjangan keluarga 5 sama dengan 1.500.000, gaji 1 sama dengan gaji pokok 5 ditambah total uang makan ditambah total uang transportasi ditambah total uang lembur, terus ditambah tunjangan keluarga 5. Kemudian gaji 2 sama dengan gaji 1 dikurangi uang tidak hadir. Kemudian si out total gaji, si out yang pertama si out nama, golongan, alamat, nomor telepon, status, tunjangan keluarga, dan total gaji. Kemudian sistem pause. Kemudian untuk else if statusnya sama dengan T. Kemudian lalu sistem pause tampilkan loading, sistem CLS gaji 1 sama dengan gaji pokok 5 ditambah total uang makan ditambah total uang transportasi ditambah total uang lembur. Gaji 2 sama dengan gaji 1 dikurangi uang tidak hadir. Kemudian si out total gaji dan si out nama, golongan, alamat, nomor telepon, status, tunjangan keluarga, dan total gaji. Kemudian sistem pause, kemudian masukkan break. 6. Sistem CLS, kemudian si out perhitungan gaji, kemudian si out kehadiran, si in jumlah kehadiran, si out lembur, si out jumlah lembur. Untuk ketentuan kehadiran sama dengan 30, jumlah berhalangan hadir sama dengan ketentuan kehadiran dikurangi jumlah kehadiran kerja. Si out tidak hadir, si out jumlah berhalangan hadir, gaji pokok 6 sama dengan 5 juta, si out gaji pokok, si out gaji pokok 6, uang makan 6 sama dengan 80.000, total uang makan 6 dikali jumlah kehadiran kerja, si out uang makan, si out total uang makan. Uang transportasi 6 sama dengan 100.000, total uang transportasi sama dengan uang transportasi 6 dikali jumlah kehadiran kerja, si out uang transportasi, kemudian si out total uang transportasi. Uang lembur 6 sama dengan 100.000, total uang lembur sama dengan uang lembur 6 dikali jumlah lembur, si out uang lembur, kemudian si out total uang lembur. Uang tidak hadir sama dengan 0,05 dikali gaji pokok 6 dikali jumlah berhalangan hadir, si out sanksi tidak hadir, kemudian si out uang tidak hadir. Lanjut, si out apakah Anda sudah menikah? Si in status, if status sama dengan Y, maka sistem pause tampilkan loading, sistem CLS tunjangan keluarga 6 sama dengan 1 juta, perhitungan gaji 1 sama dengan gaji pokok 6 ditambah total uang makan ditambah total uang transportasi ditambah total uang lembur ditambah tunjangan keluarga. Kemudian gaji 2 sama dengan gaji 1 dikurangi uang tidak hadir. Kemudian si out total gaji dan si out nama, si out golongan, alamat, nomor telepon, status, tunjangan keluarga, dan total gaji. Kemudian masukkan sistem pause. Lalu untuk else if statusnya sama dengan T, maka masukkan sistem pause, tampilkan loading, masukkan sistem CLS. Untuk perhitungan gaji 1 sama dengan gaji pokok 6 ditambah total uang makan ditambah total uang transportasi ditambah total uang lembur. Gaji 1 sama dengan gaji 1, gaji 2 sama dengan gaji 1 dikurangi uang tidak hadir. Kemudian si out total gaji, si out nama, golongan, alamat, nomor telepon, status, tunjangan keluarga, dan total gaji. Kemudian masukkan sistem pause, lalu break. Selanjutnya untuk void pengambilan. Tipe data char dengan variabel pilihan dan break. Untuk tipe data int variabelnya f. Kemudian si out apakah Anda ingin mengambil gaji. Kemudian si out pilihan dan si in pilihan. Jika pilihan sama dengan y,
Maka kita masukkan perintah CLS, cout silakan masukkan nomor rekening tujuan. Cout lagi nomor rekening dan in rec. F sama dengan starlen rec. Jika F sama dengan 15, maka masukkan sistem pause, tampilkan loading, sistem CLS, dan cout. Selamat, gaji Anda bulan ini sudah dikirim. If F tidak sama dengan 15, maka cout nomor rekening Anda tidak lengkap. Dan go to E. Kemudian masukkan sistem post dan tampilkan terima kasih. Lalu untuk INT pilihan, masukkan sistem color 70, sistem CLS, lalu tipe data INT dengan variabel A, tipe data char dengan variabel fill A.2, lalu siapkan pilihan, lalu siapkan 1 ambil gaji, cout 2 keluar, lalu cout masukkan pilihan dan in fill. If fill-nya sama dengan 1, maka tampilkan pengambilan. As if-nya fill sama dengan 2, maka tampilkan terima kasih. Kemudian masuk ke INT main, kita tampilkan roket, kemudian sistem CLS, kemudian tampilkan cover, kemudian tampilkan judul, lalu cout tampilkan data karyawan, kemudian perhitungan, dan terakhir pilihan. Nah, itu dia akhir dari penjelasan kelompok kami tentang pengambilan gaji karyawan. Gimana? Semoga bisa dimengerti dan mudah dipahami ya. Selanjutnya, kita akan coba run hasil program dari kelompok kami. Selanjutnya akan kami coba run hasil dari program kelompok kami. Sini mulai dari animasi, dimulai dalam 5, 4, 3, 2, 1, lalu animasi roket. Selanjutnya muncul cover yang berisikan judul beserta nama anggota, NIM, dan juga asisten pembimbingnya. Lalu press any key to continue, kita pencet enter. Selanjutnya di sini muncul tulisan program pengambilan gaji karyawan. Enter lagi. Lalu muncul animasi loading. Di sini kita udah mulai memasukkan data karyawan, kita masukkan permisalan nama karyawannya. Lalu enter, masukkan alamat. Lalu nomor telepon. Di sini kita misalkan nomor teleponnya 9 digit aja. Lalu enter. Nah, nomor yang Anda masukkan kurang, karena di sini diaturnya nomor telepon itu 13 digit. Kita masukkan nomor telepon 13 digit. Selanjutnya, apakah data yang Anda masukkan sudah benar? Misalkan di sini ada yang mau diperbaiki, kita ketik N untuk no, lalu enter. Di sini misalkan yang mau diulang namanya. Kita pilih 1, edit nama. Lanjut. Animasi loading. Nah, di sini muncul data yang sudah dimasukkan tadi, lalu press any key untuk continue. Apakah data yang Anda masukkan sudah benar? Di sini kita benar, Y. Press any key to continue, enter, lalu animasi loading.
masukkan golongan. Kita misalkan di sini golongan 3. Kita ketik 3, enter. Lalu kehadirannya misalkan dalam harinya itu 28 hari. Untuk lemburnya misalkan 10 hari. Enter. Nah, ini udah gajinya totalnya. Lalu ditanya apakah Anda sudah menikah. Karena ada uang tunjangan menikah, kita masukkan Y. Lalu animasi loading lagi. Nah, ini total semuanya. Ada tunjangan keluarga. Semisal tadi tidak menikah, berarti tidak ada tunjangan keluarganya. Lalu press indicate itu continue. Enter. Nah, ada 2 pilihan untuk mengambil gaji atau langsung keluar. Misalkan kita mau ambil gajinya, kita ketik 1, lalu enter. Apakah Anda ambil gaji? Y, 1. Silakan masukkan nomor rekening tujuan. Kita masukkan nomor rekeningnya, misalkan di sini 10 digit aja. Nah, di sini diulang karena nomor rekening itu kita masukin 15 digit. Jadi kita masukin nomor rekening yang benar 15 digit. Lalu enter, animasi loading. Nah, gaji Anda bulan ini sudah dikirim. Sekian hasil run dari kelompok kami. Semoga mudah dipahami. Terima kasih. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.